Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gurukula. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar matematika. Nah, di channel YouTube saya ini teman-teman akan bersama dengan saya untuk belajar mengenai materi matematika. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru saja melihat video saya dan juga yang belum subscribe channel YouTube saya, kali ini teman-teman bisa subscribe dan nanti teman-teman juga bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar supaya nanti ketika saya membuat video yang baru saya upload, teman-teman akan mendapat notifikasi video yang baru saja saya upload. Oke, jangan lupa subscribe. Oke bro, kita mulai ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu sama teman-teman, apakah teman-teman menyukai matematika? Ya, untuk teman-teman yang menyukai matematika, nanti teman-teman akan banyak menerima keuntungan. Oke ya, akan banyak menerima keuntungan ketika teman-teman menyukai matematika. Nah, keuntungan yang pertama, teman-teman pasti akan dengan mudah dan mampu memodelkan setiap keadaan secara numerik. Oke ya, contohnya kayak gimana? Oke, contohnya ini saya punya cerita. Seorang pedagang lilin memiliki modal 800.000 dengan kios mini yang hanya mampu menampung 500 bungkus lilin saja. Harga beli lilin jenis A per bungkus adalah Rp2.000 dan lilin jenis B Rp1.000. Agar modal yang dimiliki penjual tersebut digunakan seluruhnya untuk membeli lilin sesuai dengan kapasitas kios dan tanpa harus berhutang, bagaimana model matematikanya dan bagaimana penyelesaiannya. Oke ya, agar untungnya juga pasti akan maksimal ketika terjual seluruhnya, gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, untuk mengetahui caranya, teman-teman wajib paham materi kita kali ini. Oke ya, materi kita kali ini adalah membahas tentang program linier. Nah, tentunya untuk mengatasi masalah yang seperti ini, teman-teman harus paham materi ini. Karena mau nggak teman-teman rugi? Oke ya, mau rugi? Nggak kan ya? Nah, ketika tidak mau rugi berarti harus dimaksimalkan modalnya untuk membeli lilin sesuai dengan kapasitas dari kios yang tadi dimiliki oleh seorang pedagang. Gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam materi yang namanya program linier. Oke ya. Nah, sebelumnya sudah dibahas dalam video-video saya sebelumnya tentang pokok bahasan program linier. Ada dua ya. Nah, pokok bahasan yang pertama sudah teman-teman pahami di dalam video saya yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar program linier dan pemodelan matematika. Oke, program linier dan pemodelan matematika. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Oke ya. Apa itu nilai optimum? Nilai optimum itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Oke ya. Itu akan diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, kemarin kalian teman-teman semua sudah belajar yang namanya SPTLDV dan bagaimana mencari daerah penyelesaian dan sebagainya, gitu ya. Nah, ada beberapa pengertian di dalam materi kita kali ini, yaitu materi program linier dan model matematika. Program linier sendiri tadi sudah saya jelaskan di atas ini, dan ada beberapa pengertian yang harus teman-teman mengerti. Yang pertama, ada fungsi kendala. Fungsi kendala itu adalah batasan yang harus dipenuhi berupa pertidaksamaan linier. Kalau tadi kasus yang tadi saya sudah berikan, ada kendalanya. Kendalanya apa? Kendalanya adalah kiosnya itu hanya memiliki kapasitas tertentu. Oke ya, tidak bisa melebihi kapasitasnya kios mini tadi. Nah, yang kedua, seorang pedagang tadi hanya memiliki modal sebesar 800.000. Nah, itu adalah fungsi kendala. Oke ya. Yang kedua, syarat non negatif. Syarat non negatif adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Ketika kita tadi sudah memisalkan sebuah pertidaksamaan linier, berarti ada variabel.
Bisa saya misalkan X dan Y. Itu nilai X-nya lebih dari 0 dan juga nilai Y-nya juga lebih dari 0. Kenapa? Kalau tadi kita misalkan ada dua tipe lilin, tadi berarti tipe A dan tipe B itu harus lebih dari sama dengan 0. Atau dia harus positif. Tidak pernah mungkin bernilai negatif. Makanya ada syarat mutlaknya, gitu ya, disebut syarat non negatif. X lebih dari sama dengan 0 dan Y nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, sip, lanjut. Yang ketiga adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Apa itu? Fungsi tujuan atau fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Optimumkan itu tadi dimaksimalkan atau diminimalkan, tergantung kasusnya, begitu ya. Oke, yang keempat adalah model matematika. Model matematika itu merupakan perumusan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Seperti tadi ada masalah seorang pedagang lilin, dia punya kendala, terus dia punya tujuan supaya modalnya digunakan seluruhnya, tuh kita mencari model matematikanya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, itu ada beberapa pengertian. Oke, sip, lanjut. Nah, di dalam program linear dan model matematika ada 3 materi submateri. Yang pertama adalah menentukan model matematika. Oke ya, langsung kita ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, syarat yang pertama, nilai matematika lebih dari 6. Oke ya, nilai matematikanya harus lebih dari 6. Yang kedua, nilai fisika minimal 7. Dan yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Oke lah, kita sekarang akan membuat model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa masuk jurusan IPA. Oke ya. Oke, sebelumnya saya akan aktifkan terlebih dahulu penanya. Sorry ya. Nah, kita ganti saja warnanya kuning aja lah. Oke. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu matematika dan fisikanya, mapel matematika dan fisikanya itu sebuah variabel. Nah, paling mudahnya apa, bro? Ya, kita misalkan sebuah variabel X gitu ya. Oke, misal nih matematika. Oke, matematika itu variabel X. Oke ya. Yang fisika itu variabelnya Y. Nah, ini mudah aja nih. Kita misalkan. Nah, tadi syarat yang pertama, nilai matematikanya lebih dari 6. Oke, berarti model matematikanya nanti gimana? Model matematika. Nanti yang pertama, nilai matematikanya lebih dari 6. X-nya harus lebih dari 6. Oke, itu yang pertama ya. X-nya harus lebih dari 6. Berarti menuliskannya gimana, bro? X lebih dari 6. Kayak gitu. Oke ya. Nah, yang kedua, gampang banget ini. Nilai fisika minimal 7. Minimal 7 berarti kalau dapat 7 boleh enggak? Boleh, karena minimal 7. Berarti dia X-nya boleh 7, boleh juga lebih dari 7. Berarti dia X-nya, fisika Y ya, Y-nya berarti dia lebih dari sama dengan 7. Oke. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, model matematika yang ketiga gimana? Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Berarti kalau 13 boleh nggak? Boleh, gitu ya. Karena tidak boleh kurang. Kalau pas 13 boleh. Berarti kalau X dan Y, nilai matematika dan fisika dijumlahkan, X plus Y, itu boleh 13 dan boleh lebih. Berarti dia lebih dari sama dengan 13. Kenapa? Karena 13 dia boleh. Gitu ya. Oke, bisa ya. Oke, mantap. Soal yang pertama selesai. Lanjut soal yang kedua. Nah, ini ada soal seperti ini nih. Oke,
Soal yang kedua, seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu A dan B. Luas tanah tipe A untuk rumah tipe A ya, luas tanah untuk rumah tipe A 100 meter persegi, dan luas tanah rumah tipe B 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe A dikerjakan oleh 5 orang dan rumah tipe B dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta rupiah untuk 1 unit tipe A dan 750.000 untuk 1 unit tipe B. Oke, buatlah model matematika dan tuliskan juga fungsi labanya dalam variabel X dan Y. Oke, kalau secara singkatnya saya buat tabelnya, berarti akan saya dapat seperti ini. Simsalabim. Nah, itu adalah tabelnya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Oke ya. Oke, sebelumnya saya aktifkan dulu penanya. Ya. Tadi ada dua tipe. Yang pertama tipe A dan yang kedua tipe B. Nah, kita misalkan tipe A dan tipe B itu X dan Y ya. Nah, di sini dia X. Oke ya, X. Terus di sini dia tipe Y. Nah, itu. Luas lahan untuk tipe A tadi 100 meter persegi. Terus dikerjakan oleh 5 orang. Ya, tadi di sini ada ya. Nah, itu tipe A-nya 5 orang, terus 100 meter persegi. Terus untuk tipe B 80 meter persegi dikerjakan oleh 3 orang, gitu ya, 3 orang. Terus keuntungan tipe A 1 juta, keuntungan tipe B tadi 750.000. Nah, jumlah rumahnya saya misalkan X dan Y untuk masing-masing tipe, gitu ya. Seperti clue di soal ini tadi. Luas lahannya yang dimiliki hanya 10.000 meter persegi ya, ada 10.000 meter persegi. Terus pekerjanya hanya memiliki 450 orang saja, ya, hanya 450 orang saja tenaga kerja yang tersedia. Nah, berarti ini adalah kendalanya, ya, ini kendalanya. Terus ini dia keuntungannya. Kalau rumahnya sudah jadi, mau dijual, nah dengan keuntungan ini, lah ini adalah tujuannya. Karena kalau buat rumah, terus ada pemborong, kan nanti dijual. Nah, itu keuntungannya adalah fungsi tujuannya. Atau tadi apa namanya? Fungsi objektif, gitu ya. Nah, sekarang dari kendalanya, kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Oke ya, berarti model matematikanya gimana? Oke, tadi sudah dimisalkan. Tipe A itu X, tipe B itu Y. Oke ya, matematika. Oke, model matematikanya gimana bro? Tadi luas lahan untuk tipe A 100 meter persegi, tipe B 80 meter persegi. Sedangkan hanya memiliki luas lahan 10.000 meter persegi. Oke, berarti model matematikanya gimana? Ya ini saja, ketika 100 meter persegi untuk beberapa tipe A disimbolkan X, nanti kita peroleh 100 X. Kenapa X? Karena dia untuk tipe A, ditambahkan dengan 80 Y, karena 80 meter persegi itu untuk tipe Y, itu kurang dari sama dengan 10.000. Oke, kenapa bisa gitu? Ya, karena hanya tersedia lahan seluas 10.000 meter persegi saja. Oke ya. Dari sini bisa kita sederhanakan. Oke ya, sederhanakan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan FPB 100, 80 dan 10.000. Berapa? Oke, 20.000 gitu ya. Nanti bisa 20 saja. Kita bagi kedua ruasnya dengan 20. Berarti kita peroleh berapa, Bro? 5X plus 4Y, karena kita bagi 20, kurang dari sama dengan berapa? 10.000 dibagi 20, 500. Itu ya. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Oke ya. Terus yang kedua. Oke, yang kedua gimana, Bro? Pekerjanya itu digunakan 5 orang saja untuk tipe A dan
3 orang saja untuk tipe B, sedangkan hanya ada 450 orang. Oke ya, berarti nanti untuk 5 orang satu rumah tipe A, 10 orang untuk 2 rumah tipe A, bisa saya tuliskan 5 kali X, karena ini untuk tipe A, X nya tadi tipe A, ditambah 3 kali Y, karena satu rumah tipe B dengan simbolnya Y itu 3 orang pekerja, nanti juga harus kurang dari sama dengan 450, karena hanya tersedia 450 orang saja. Oke, nah itu pertidasamaan yang kedua. Yang ketiga, kita masukkan syarat non negatifnya. Oke ya, syarat negatifnya apa bro? X nya lebih dari sama dengan 0. Keempat juga syarat non negatifnya Y lebih dari sama dengan 0, karena banyak rumahnya tidak mungkin negatifnya. Ini ya, banyak rumahnya tidak mungkin negatif. Oke ya, banyak rumah itu tidak mungkin negatif, tidak mungkin negatif gitu ya. Nah, itu adalah model matematikanya itu ya. Nah, sekarang tadi tuliskan juga fungsi labanya. Nah, fungsi laba ini, fungsi laba itu kita ambil dari ini, keuntungan per unitnya. Untuk tipe A itu 1 juta, untuk tipe B 750.000. Nah, berarti cara menuliskannya gimana bro? Ya, 1 juta kali banyaknya tipe A, misalkan X, ditambah berapa keuntungan untuk tipe B, 750.000 kali banyak tipe B, gitu ya. Nah, fungsi laba ini kita jadikan sebagai yang namanya fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan kita simbolkan menjadi f x, y sama dengan 1 juta X ditambah 750.000 Y. Oke ya. Nah, ini adalah fungsi tujuannya atau fungsi labanya tadi. Oke bro. Oke, sip. Untuk submateri menentukan model matematika cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke bagian materi di program linear dan model matematika yang kedua, yaitu menentukan nilai optimumnya. Oke, sip. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Oke.